Ini cewek naik pohon ini malam-malam bisa nggak sih kalau... Hai Ziganers, kembali lagi bersama aku Heretsu. Nah kali ini Ziganers kita bakal nge-reaction video kiriman dari Ziganers juga, tapi dengan mata batin seorang indigo ya. Kalau kemarin kita sama spiritual, tapi kita coba dengan mata indigo, apakah bakalan beda gitu kan ya. Tapi sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Ini dari Esa Cahaya Nugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dapat video dari TikTok. Apakah ini real atau enggak katanya? Detik 12 lebih lengkapnya katanya ya. Detik ke-12 ada apa sih emang? Ini di hutan sawit ya kayaknya. Ya, kebun kelapa gitu. Kebun sawit sih biasanya. Oh, Wih, tiba-tiba berdiri di atas ya. Dengan kedua kakinya dan tangannya lepas. Ini kalau manusia lepas tangan kayak gini bisa nggak sih naik pohon kelapa? itu pohonnya agak sedikit ini ya. Bukan pohon yang keras itu. Oh, lembek gitu batangnya. Ini cewek naik pohon ini malam-malam bisa nggak sih kalau cewek? Dan tumpuannya tuh di mana gitu ya, kakinya tumpuannya gitu? Oh hilang. Kalau ini sih aku kayak konten kreator tuh kayak udah jago-jago ya. Kayak misalkan banyak tuh konten kreator yang bikin konten kayak gini. Nah tapi pas konten kreator bikin kayak gini, pas datang yang asli suka dibilang ini mah kayaknya bisa diedit gitu. Nah kalau ini aku juga nggak tahu sih. Gimana ya menurut Nopan? Oke. Tuh menurut saya sih ini kayaknya lebih ke visualisasi ya. Visualisasi. Betul sekali. Jadi kayaknya ini emang ada beberapa yang di editing juga. Cuma untuk yang lebih sosok yang asli itu emang kayaknya emang ada ini paling bawah, tapi bukan di pohon itu, yang pohon tadi sebelumnya. Yang di sebelah mana tuh? Lihat sebentar ya. Bisa melihat ada satu sosok perempuan tinggi sekali kalau ini dia, setinggi pohon kelapa. Nah itu tuh. Di sini juga. Di belakangnya. Di belakang sini. Betul, dekat pinggir banget pohon kelapa yang paling belakang lah itu ada. Ini. Itu tinggi, satu tingginya sama kayak pohon kelapa itu. Setinggi ini? Iya. Sosoknya? Betul. Oh. Nah di sana tuh yang tadi sebelum itu yang di atasnya kan ada perempuannya. Nah. Sama sosoknya tapi lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. Jadi aku tahu sih kayaknya mereka bikin video kayak gini tuh emang sering mendengar suara-suara mungkin kayak Miss Katy atau bahkan juga pernah melihat ya. Tapi pas dikamerain lagi susah dapat sosoknya teh. Dan menjelaskan ke orang lain kayak gimana sih emang sosoknya setinggi kelapa. Nah kan kalau orang susah ya. Jadi dia berdiri aja nih setinggi ini. Ya kayaknya seperti itu. Mungkin memvisualisasinya ya bahwa itu ada perempuan. Logikanya itu ada pohon tuh dari atas ke bawah tingginya itu kayak gitu. Itu kan itu kalau kelapa sawit ya itu setinggi itu dia. Ya. Jadi kalau misalkan manusia dibikin tinggi gini kan emang susah. Agak jadi susah, naik aja gitu. mungkin ya. Mungkin nggak naik, dia kayaknya agak di bawah. Iya. Karena kan itu nggak ada tumpuannya tuh. Itu Ya, apalagi betul. itu pohon yang emang agak sedikit tipis ya. Betul. Betul. Jadi kayak mungkin di bawah dia dulu ke atas lagi. Nah. Iya sih. Agak dari ke atas kan suka ada tuh yang editing video bisa ke atasin orang. Betul gitu. Apalagi efek hilangnya itu bisa disemutin sekarang. Di green screenin juga ya. Sebetulnya gitu. bisa gitu. Oke ini karena tumpuannya juga nggak jelas gitu kan ya. Iya itu tumpuannya nggak jelas. Apalagi itu gitu. pohonnya tipis banget kak. Betul. Kayaknya kalau misalkan orang naik asli ke atas untuk memvisualisasikan bahaya ya. Bahaya. Bisa gitu. jatuh gitu kan ya. Terus pohonnya bisa tumbang gitu kan. Betul. Apalagi ya nggak dapat lebih gitu buat konten seperti ini buat apa. Berarti emang visualisasi dari kejadian asli. Betul. Ya? Karena emang yang saya lihat itu emang betul ada sosok yang emang agak cewek ya? Tinggi banget tuh paling belakang. Oh ini ya? Iya. Oh iya sih. Tadi ini juga kayak ada rambut ya ini tuh. Nah itu apakah tuh, ini kelihatan ini sih? saya agak merinding di sini gitu. Ya sih ini aku juga kayak ini bukan sih kayak. Notice. Nah itu yang ini di pinggir itu. Ini rambutnya gitu kan ya? Betul. Oke. Baru kelihatan sih jelas ya. Apa pareidolia aku ya? Oke. Ini kiriman dari Neti Andriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tanya dong apakah benar ada sosok yang di samping anak itu. Soalnya dia bilang lagi main sama temen ya katanya. Pas lihat videonya gak ada siapa-siapa mau penjelasannya. Ini bocil kenalan yang ngomong sendiri ya kayaknya sana. Oke, di sini dia tuh sengaja ngasih space juga biar terekam berdua gitu kan ya. Dan dia bilang, "Hai guys, kenalin." Sampai ngeliat ke sana ya. Ayo dong, saya ngomong mungkin ya.
Ini kayaknya Nopan banget waktu kecil ya. Betul. Nopan katanya indigo kan suka ngobrol sendiri kayak gini gitu kan ya. Betul Kak. Oke, mungkin dia juga belum sadar kalau misalkan sosok di sampingnya tuh sosok astral ya, jadi mirip banget manusia. Apakah betul seperti itu ya, Nopan? Betul Kak. Tapi kalau ini gimana nih? Apakah dia bocil udah jago bikin konten atau emang beneran ada nih menurut Novan? Kalau menurut saya betul emang ada Kak. Ini seumuran dia sosoknya. Jadi ini saya ngeliat video itu malah senyum tuh kenapa? Karena ini saya waktu kecil kayak gini. Jadi mirip banget gitu ya? Betul, jadi kayak mirip banget gitu. Kayak kalau dulu kan nggak pakai handphone ya. Jadi saya tuh lebih main kayak kayak main pasir-pasiran gitu, terus kayak main kelereng sendiri gitu. Padahal saya sama temen gitu. Dan emang umur segini tuh belum bisa membedakan antara mana yang nyata dan mana yang asli seperti itu gitu, karena energinya masih stabil dan labil gitu. Sosoknya ini sama kayak dia, seumuran gitu. Itu kayak orang-orang, maaf ya, kayak kaum bunian, mungkin entah warga bunian, tapi emang energinya baik. Cewek atau cowok? Itu cewek. Cewek juga ya. Betul. Jadi kayak udah akrab banget ya. Betul. Jadi kayak manifestasi si perempuan. Jadi kayak ngikutin seharian si anak kecil ini, cewek ini. Kayak ada temen gitu ya. Betul. Nah ini kalau di versi keduanya juga ada nih. Kalau misalkan dalam dunia kita ambil logikanya, kalau umur segini tuh kebanyakan anak-anak tuh berimajinasi gitu. Betul. Tapi kalau misalkan imajinasinya seperti ini sih bisa disebutnya kayak yang nggak masuk logik juga gitu, ngobrol sendiri atau gimana gitu kan. Kalau ini ya betul saya bilang memang ada satu sosok yang. Tapi berarti bocil ini indigo dong atau emang? Iya kayaknya seperti itu. Tapi yang ditampakin cuman ini ya yang baik ke dia tuh ya. Nah itu lihat ada pembiasan cahaya kan. Iya betul. Itu kayak fokusnya berubah-ubah gitu. Iya. Mungkin ke ininya ya. Tuh. Ke dianya dulu dong. Ke dianya langsung gelap-gelap gitu ya. Ke dianya lagi. Nah. Oh oke. Ngaruh juga ya si frekuensinya tuh ya. Betul, apalagi frekuensi di handphone tuh rata-rata seperti itu, dia fokusnya kan suka nggak agak sedikit. Kadang ngeblur, kadang enggak gitu kan ya, berarti bertabrakan ya energinya. Apalagi kan kalau yang seperti itu tuh berupa energi listrik juga kan. Iya bisa ngaruh ya kayak itu ya. Apalagi molekul-molekul tertentu gitu kan. Ini dari Instagramnya Beller Abdillah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini saya punya video penampakan Mbak Kun pas lagi naik kora-kora di pasar malam di paling belakang, sebelah pojok kanan belakang, baju putih itu udah ujung banget, gak ada kursi lagi, matanya hitam merah, lihat ke kamera. Oke, ini di naik kora-kora nih ya, kita lihat videonya. Ketawanya serem banget. Serem sih ketawanya ya. Oke, kita fokus ke ujung katanya ya. Kita ujung kanan. Malah ketawanya ya. Tuh ini di ujung ya. Ini yang ujung emang kelihatan ada yang hitam gelap juga, tapi emang ada rambutnya sih tuh. Tapi dia di pojokan dan itu katanya yang si kakaknya itu udah paling ujung nih. Jadi gak mungkin ada kursi lagi. Dan barusan dia nengok ya. Tuh. Ada yang nengok di belakang. Tuh kan? Dan ya secara logika juga kalau misalkan ini kursi yang paling ujung ya, berarti mentoknya di sini kan? Ini kan penuh ya, 1 2 1 2 1 2 dan ini saling dua lah kursinya. Ini kalau misalkan ini paling belakang, harusnya di sini ada orang lagi kan? Betul. Biasanya kalau di kora-kora seperti itu kan. Ya, gak mungkin dikosongin satu kan? Betul. Tapi kalau ini siapa yang di pojok gitu kan? Cuma satu orang. Terus gak ada pasangannya dan dia gak ada ekspresi teriak atau gimana. Wah ketakutan, semua orang kan ketakutan. Di sini dia santai aja gitu kan ya. Nah, apakah emang benar itu sosok itu manusia atau emang astral nih? Karena aku mikirnya kalau misalkan dari caption ya gitu katanya tuh. Ini lihat matanya juga merah ya, pucat juga lah. Oke, gimana nih menurut Novan kayak yang sosok itu? Oke, untuk di video ini saya lihat itu kayak lebih ke arah maaf ya kayak orang, tapi dia auranya kayak udah mau, yang saya sering lihat kalau udah orang udah nggak ada gitu. Oh, jadi udah kan disebut mayit itu 40 hari juga udah disebut mayit gitu kan ya? Setelah kalau dalam Al-Quran tuh setelah daun yang jatuh disenggol jatuh itu otomatis 40 hari kemudian mukanya itu disebut mayit kan, udah disebut mayit kita tuh. Iya udah disebut mayit. Hidup gitu. Ya. Ya di sini saya ngelihatnya kayak seperti itu. Itu sepertinya manusia, tapi itu yang sering saya lihat kepada orang-orang yang mau
tiada gitu. Makanya saya kebanyakan diam gitu dan tidak berbicara. Kalau misalkan ada orang nih mukanya yang mau seperti itu ya, termasuk ke almarhum ibu saya sama almarhum bapak saya, seperti itu yang saya lihat pengalamannya. Oke, berarti ini masih aman sih manusia ya? Manusia cumanya itu dia punya aura-aura yang emang mau kayak sih. Gitu. Ya Allah walam bisawam gitu itu kan. Siapa yang tahu juga mungkin ya. Betul. Siapa tahu dia bugar lagi nih. Betul gitu. Saya berharap seperti itu ya. Iya. Gitu. Oke. Ini kirimnya dari Instagramnya Fendrian Syah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau disimpulkan ini kejadiannya pas pada maghrib. Teman saya yang cewek nggak ngeh bahwa ada yang lari di dekatnya. Emang di depan rumahnya kosong, udah mau rapuh katanya ya. Oke, ini di depan rumahnya dia ngapain ya? Wih. Nembus juga ya, berbayangan doang itu. Apakah pantulan dari samping atau mana gitu? Dia nggak sadar juga, nggak ngeh ya. Oke, itu dia. Nah, ini si cewek lagi angkatin jemuran atau apa ya? Dan ini rumahnya juga kayaknya udah mulai ditinggalin, kayak udah mau roboh, kayak terbengkalai ibaratnya itu. Itu kalau misalkan sosok bayangan yang dari pantulan cahaya kayaknya nggak mungkin juga, itu kayaknya di depan si kakaknya sih. Tuh, tembus pandang juga ya. Nah, menurut Topan sosok apa sih itu sebetulnya? Oke. Saya pastikan ini asli ya. Betul, ini adalah satu energi. Itu kayaknya anak kecil deh yang lagi main. Soalnya saya ngeliat tuh ada sosok yang lagi ngajak main di belakang itu. Yang ini? Yang di belakang bangunan. Yang sebelahnya ada satu lagi tuh. Ini? Yang paling poin yang gede. No. Yang ini? Yang sebelah kanan ini. Nah, itu yang lubang, ada lubang. Yang lubang, oke. Betul, ada yang ngajak main di situ. Terus yang lubang paling gede paling bawah tuh. Nah, ini. Itu ada yang kayak ayo sini gitu. Matak dilari. Makanya dia lari, bocilnya. Betul. Sosoknya bocil. Anak kecil, cuman dia mukanya tua. Oh, jadi emang ada interaksi dari rumah seberangnya untuk ngajak main. Makanya dia lari-lari kayak bocil gitu kan? Betul, karena kalau yang namanya makhluk astral seperti ini tuh dia bisa sama kayak manusia Kak. Dia berinteraksinya. Oh, kayak ada main. Yang bermain, ada yang jualan, ada yang jualan? Ada jualan juga yang berjualan. Ya seperti itulah. Kadang ada yang menurut mereka tuh ini jualannya kayak beras atau gimana, banyak sebenarnya, cuman lebih kalau orang-orang yang kayak seperti saya tuh dia tahu lah aslinya seperti apa yang mereka jual gitu. Ada jualan organ manusia juga ya katanya, tubuh kalau manusia. Organ sih belum ada yang selama ini saya menemukan, cuma kebanyakannya kembang sama daun kering. Kalau kita jualan kesana sama bisa? Belatung bisa membangkai biasanya rata-rata. Nah, ada yang jualan sate gagak nih, bisa ya kita jualan ya? Bisa juga. Dibeli ya? Dibeli gitu. Tapi mereka kan harus pakai uang, makanya dia tuh nyuri ya uangnya. Terus bisa rata-rata gitu ya. Kalau namanya yang sepengetahuan saya itu rata-rata ya gitu. Kebanyakannya daun. Daun kering. Oh, pantesan pas dibeli jadi daun ya uangnya ya? Iya, banyak seperti itu. Oh, ini tuh nggak sengaja karena dia masuk ke sini ya, kayak masuk ke dalam ini ya? Iya, jadi kayak dia masuk ke dalam gitu. Kayak masuknya ke lewat sini nih. Oh, ini yang sosok ngajak mainnya juga sama bocil. Tuh dia masuk ke situ. Anak kecil juga sama. Cuman itu kebanyakan anak kecil tapi mukanya tua gitu. Oh, pantesan kayak kegirangan banget ya. Ini waktunya maghrib nih ya, kayaknya jam 6 maghrib. Emang waktunya pada keluar ya. Nih kita udah dibebasin nih buat main. Makanya dia tuh lari. Kenapa banyak yang orang tua tuh yang harus melarang anak-anaknya keluar pas waktu maghrib tuh ya ini. Karena mereka giliran mereka main ya. Betul. Pantesan lari-larinya. Apalagi dari Bada Asar ke bawah tuh portal dunia seperti itu kebuka. Sedikit-sedikit udah kebuka ya. Apalagi pas terbukanya itu pas maghrib mau ke Isya. Ya sih, ini sosok yang mau main tapi ya udah sih nggak sengaja ya itu kebuka itu ya, masuk ke rekaman CCTV juga. Betul. Ya. Mungkin karena di daerah situnya emang energinya lagi besar juga sih. Lagi pas ya. Ini kiriman dari Instagramnya Olivia. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Salam dari Aceh Tenggara. Itu kakak saya ada di video dari Facebook. Itu kan CCTV, tapi di situ ada suara ketawa. Terus anaknya kayak lihat sesuatu. Menurut kakak anaknya lihat apa ya kak? Makasih. Nih sosok bocil lagi nih. Tapi dia yang lihat sesuatunya ya.
Lihat dengerinnya suaranya tuh. Ih, serem banget ya. Apa ya, suara apa ya? Harusnya kan ini CCTV bocor ya, harusnya bisa kedengeran sama mereka gitu. Ini kan suaranya kenceng banget gitu kan, nggak ngeh mereka tuh. Dan si bocil juga itu apa gitu kan ya di belakang, dan suaranya kayak takut gitu, sosoknya tuh kayak gede gitu, kayak ya bocil belum pernah lihat sebelumnya gitu. Dan dari awal mau dipangku juga si bocil udah lihat ke sini, gak lihat ya. Tuh, ini bocil udah ke sana, udah fokus banget ke sana nunjuknya. Dan pas dipangku sama mamanya semakin jelas mungkin wujudnya ya. Ya adalah sosok bapak-bapak, bukannya ini mah ya. Nah nih Nopan, kalau suara dan juga yang ditunjuk sama anak ini kira-kira gimana nih menurut Nopan? Apakah suaranya asli, astral, dan juga apa yang dilihat bocil ini gitu? Oke, untuk dari segi suara ini kayaknya bukan astral deh kak. Lebih mungkin ke arah suara burung perkutut kali. Oh burung, oke ya, sih. jadi kayak kalau suara burung kan ke arah CCTV dia pecah suaranya. Pecah ya. Betul. Deket Kalau gitu ya. CCTV yang ada Mikrofonnya betul gitu. Tapi kalau untuk sosok saya di sini betul ada di paling pojok tuh kayak di sini. Maaf ya, itu kayaknya orang yang mau ganggu usahanya deh. Oh, ini jadi kan ibunya ada usaha kali ya ini ya. Ada usaha. Betul. Itu maaf ya, sosoknya tuh nggak hancur gitu kak. Hancur. Betul. Jadi kayak pantasan si bocah aneh itu apa karena bocah juga gak bisa ngedeskripsiin gitu kan ya. Betul, karena ini emang udah hancur sosoknya. Jadi kayak nggak berbentuk, tapi kelihatan banget kayak membentukkan manusia, cuman kayak tangannya nggak ada. Jelas ya, apa maksudnya? Terus kayak bentuk-bentuknya tuh kayak nggak jelas gitu. Ya si bocah juga ngedeskripsiin apa ya itu tuh, makanya nanya ke mamanya. Agak besar juga sosoknya. Pantesan sih. Gitu. Ini caranya untuk menghancurin usahanya gimana sih sosok itu? Datang atau dengan cara menghalang-halangi pembeli gitu? Biasanya kalau sosok seperti ini tuh kalau di kita ya, kalau misalkan di Jawa Barat tuh dia hanya menghalangi, ngalamin nggak misalkan kayak ada warung yang kata orang warungnya tuh buka, tapi ketika sama langganan tuh bilang tutup gitu. Nah, banyak tuh. Banyak seperti itu. Makanya kenapa sosoknya tuh nggak jelas dan besar gitu. Betul, karena ngalangin gitu. Betul, jadi dia kayak ngebuat kayak cerminan bahwa warung itu tuh tutup gitu. Jadi lama-kelamaan usahanya sepi, gak ada yang beli itu. Betul, padahal itu buka gitu. Berarti itu sosoknya kiriman dong. Iya, kayaknya itu sosok dari orang yang emang mungkin sirik dengan usahanya mungkin usaha gitu. Yang buka warung juga ya. Biar si pelanggan yang ini tutup, udahlah pindah ke yang lain aja. Betul. Mungkin. Padahal receh gitu kan ya seusaha ini kita juga. Mungkin ini sih kakaknya lagi ngebangun lagi kayak tuh kayak ada pasir-pasir gitu kan, sirik kayak juga. Mungkin gitu. Aduh ini warung ini ya, atau misalkan usaha ini lagi sih. Ini gitu. Jelas sih ini kayak masih ada material-material yang kayak mau ngebangun gitu. Ya. Oke, make sense sih kalau dihalangin gitu. Mungkin diijabah juga ya, karena kan kalau misalkan pesugihan gitu untuk membuat usaha orang lain hancur kan dia pakai effort nih, pakai usaha, pakai kembang apalah gitu ya. Jadi si jin nanti nurut gitu kan ya. Betul. Tapi ada timbal baliknya nantinya. Ada biasanya. Ya namanya yang seperti itu pasti harus ada sesuatunya gitu. Tapi bukan berarti mendahului rezeki dari Tuhan gitu ya, dari Allah gitu ya. Tapi emang Allah aja yang mengijabah ini ya, untuk ngetes ya. Betul, itu lebih ke istiroj ya biasanya. Kayak ngetes, ternyata aku dengan bergabung dengan jin ini berhasil nih usaha aku, dia bisa jadi tutup dan sekarang rezekinya ke aku. Nah mungkin tuh dikabulin sama Allahnya ya. Betul. Tetap aja ujungnya sama Allah. Tapi nggak ada nikmatnya seperti itu biasanya. Ya. Betul. Ini kiriman dari Instagramnya DNZ AI. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini ada video dari paman yang sering mengalami kerasukan. Ini udah sering dibawa ke Ustadz Kiai, tapi tetap gak ampuh karena jin tersebut udah merasuki, susah mau dikeluarkan. Jadi gimana nih biar jinnya hilang dan seterusnya hilang gitu. Ini kesian banget kesurupan. Nih si bapak ini. Tapi nggak kayak kesurupan, dia kan ngobrol biasa.
Jadi tatapannya kosong ya. Ngobrol tapi kosong gitu. Iya. Kelihatan banget tatapannya kosong. Oke, itu cuma percakapannya kirain kesurupannya, tapi yang atas tuh apa sih? Oh ini paman saya kerasukan udah sekitar 5 tahun ya, dibawa ke ahli agama, Ustadz tetap aja gak ngaruh ya. Ya sih udah 5 tahun katanya itu tuh. Jadi apakah ada momen-momen tertentu kesurupannya mungkin abis maghrib mungkin ya, tapi ini kan lagi ngobrol biasa, ini lagi siang hari mungkin ya. Nah emang kalau misalkan Nopan lihat sendiri, emang si bapak ini ada sesuatu nggak di tubuhnya kok bisa kerasukan gitu ya? Kita nggak tahu karena dia emang nggak lagi kesurupan gitu kan ya. Tapi apakah emang ada sesuatunya yang bisa bikin dia kesurupan gitu? Oke, untuk si bapak ini yang saya lihat kebetulan latar belakangnya putih ya. Jadi putihnya tuh apa? gitu, Aura. itu karena saya bisa ngeliat auranya di sini kayak putus-putus Kak. Jadi kayak maaf ya, ini bapak kalau untuk dalam dunia spiritual tuh bapaknya sukmanya udah nggak ada. Wah, sukmanya udah dibawa gitu. Tuh, sukmanya dibawa ini. Jadi mungkin itu kayak orang tapi kosong aja gitu. Biasa kalau orang-orang seperti ini kebetulan ada pengalaman teman saya seperti ini sama halnya. Jadi kayak kalau di dunia psikologi ya atau misalkan ini disebutnya bipolar Kak. Psikologi tuh bipolar itu Jadi kan punya dua kepribadian berbeda. Oke. Nah kalau dalam metafisik atau misalkan dunia supernatural tuh ya kayak ini. Jadi sukmanya nggak ada tapi ruh intinya masih ada. Jadi kayak itu siapapun bisa singgah dalam dirinya gitu. Nah di sini saya lihat tuh kayak lebih ke arah mungkin entah gimana nih bapaknya di zaman dahulunya itu maaf ya, tahu istilah nikah batin. Nikah batin. Nikah batin dengan sosok-sosok seperti itu astral gitu. Mungkin si bapak ini ke tepat hampir sama kayak bukan pesugihan ya, kalau nikah batin itu lebih ke arah menurut kayak ilmu mungkin ya. Betul. Jadi kayak menginginkan sesuatu rezeki tapi secara instan gitu. Oh harus menikahi kalau di Betul. film Susana sama siluman buaya gitu. Betul. Atau misalkan si bapak ini dulunya dia punya perguruan yang emang haruskan dirinya ada sesuatu yang emang belum dijanjikan tapi tidak terlaksanakan gitu terhadap sosok itu gitu. Pantesan pas dirukyah ke ustadz, ke dokter misalkan ke itu gak sembuh-sembuh karena sukmanya karena ini tuh terus yang aja, masuknya nggak ada adalah ya. iblis bukan jin. Oh yang masuknya iblis. Karena kalau yang namanya iblis mau ke ustadz mau ke siapapun sebenarnya namanya iblis itu dia fasih berbahasa Al-Quran. Oh jadi gimana dong caranya ini? Kalau ini sih saya sarankannya untuk seperti ini ya, seperti teman-teman saya adalah ya itu dia harus ke awal mulanya seperti apa dulu, harus flashback dulu nih bapak Flashback ini masa lalunya seperti Oke, apa. udah flashback. Nah ini ke siapa dan kepada siapa ini, nah itu dia kuncinya. Gurunya siapa? Kalau udah tidak ada gurunya? Bisa langsung keturunannya, bisa cari. Turunannya. Kebetulan waktu itu teman saya seperti itu, ada yang pernah kejadian nikah batin sama seseorang. Sebenarnya sih itu lebih ditipu daya ya. Jadi Tipu kayak daya. lebih ke arah kayak katanya ini bisa ini, ternyata itu dialihkan menjadi nikah batin gitu. Berarti pihak keluarganya harus nanya dong ke si bapaknya Pak, ke Ya, siapa misalkan gitu ya. posisi bapaknya lagi sadar nih, Lagi kebetulan sadar. kan misalkan lagi sadar, ya coba tanyakan dulu bapak ke siapa nih gitu, atau misalkan sama siapa. Pernah sama siapa, atau memang misalkan teman bapak sirik nih, bapak mendapatkan hal yang lebih dari bapak berilmu seperti apa gitu. Dia harus ditanyakan dulu nih akarnya dari mana gitu. Nah setelah tahu akarnya dari mana, ikutin arahannya gitu, kemana dan harus dari mana dulu nih gitu. Prosesnya emang panjang. Betul, ya, panjang tapi harusnya seperti panjang banget karena emang sulit. ya biar sembuh juga mungkin ya. Ya Betul. cobalah cara yang Soalnya lain. bapaknya kasihan nih agak kosong tatapannya gitu. Ini berikutnya dari Giga Chat Boy. Katanya suara sirine terdengar jelas. Sirine itu kayak sosok mitos-mitos juga. Siren kan? Kayak trompet atau gimana gitu ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sempat viral dulu ya di TikTok, katanya ini suara sirine atau mermaid yang terekam di laut, dan ini benar-benar bikin saya penasaran karena ini kayaknya bukan editan deh, dan suaranya itu nyatu banget, jadi kayak hewan mermaid, sirine, dan juga kraken. Kraken tahu nggak sih yang kayak hewan raksasa Iya gitu betul, ya? kayak mitologi Yunani dulu Yunani kraken ya. tuh betul. Sebenarnya itu tuh ada gak sih di lautan? Soalnya laut itu luas banget dan baru 20% yang diteliti sama ilmuwan. Ini real atau Madrid gitu ya. Jadi emang sih kalau keluar angkasa ya udah diteliti banyak, tapi kalau lautan itu baru beberapa persen gitu, karena emang susah banget ngejangkau laut itu gitu kan ya. Ini ada suatu videonya.
Ada 2 tuh, yang ini ya. Ini 1. Ini 1 lagi berenang, berarti cepet banget nih. 1, dan ini sebelahnya lagi. Nah, ya sangat cepat ya tuh. Di mana kamu, Snes? Suara ada tapi sosok gak ada nih. Apa? Oh, last part paling serem sih. Last partnya ini di bagian terakhirnya ya, dia bilang gini nih. Ih, jump for me katanya, jump for me. Ayo loncat buat aku gitu ya. Loncat tuh biar dia kena jebakan terus dibawa ke sana ke lautan mungkin, atau biasanya kalau di film-film itu ada sosok wanita cantik ya, di film The Caribbean gitu ya. Wanitanya cantik muncul dari bawah laut, padahal di bawahnya tuh ekornya mermaid gitu kan. Dan dia tuh nyuruh si cowok untuk mendekat, dan tahu-tahu digigit gitu kan, dibawa ke lautan untuk dijadikan santapan gitu. Kalau di film sih, film Caribbean. Tapi ini juga kayak real banget gitu kan ya suara-suaranya. Nah, ini lengkap banget, ada sosok yang sedang berenang. 2, cepet banget. Ini kan perahu juga lumayan cepet lah, beberapa kilometer ya. Dan ini kalau misalkan mungkin lumba-lumba kah, bisa nggak sih kalau misalkan kayak gitu. Tapi yang bikin anehnya ini satu kejadian ada beberapa itu gitu, suaranya juga ada gitu. Satu video beberapa kejadian itu ya. Betul. Dan ini aku yakin banget di lautan lepas ya, di tengah-tengah laut pastinya, karena dia mungkin kapal pengiriman barang ya, otomatis harus ke tengah-tengah laut gitu nih. Tuh, mungkin kapal pencari ikan kah atau apalah gitu. Nah, kalau dari segi indigo yang dilihat ini, apakah emang benar ada sosok mitologi, mitos, atau emang hanya lumba-lumba aja atau ikan atau gimana gitu nih. Sampai ada yang bilang, ayo turun, terjun bersama aku misalnya, loncat demi aku gitu kan ya. Nah, gimana tuh? Oke Kak, kalau untuk jujur ya, saya sebagai seorang indigo gitu kan, saya lebih tertarik terhadap mitologi seperti ini gitu, apalagi laut, karena emang betul adanya itu laut itu emang sekarang tuh agak sedikit sulit untuk dijelajahi gitu. Betul. Karena kenapa para ilmuwan tuh agak susah apalagi gitu kan. Dan emang benar ternyata adanya kerajaan jin itu terbesar tuh adanya di laut. Betul gitu. Nah, kalau untuk mitologi seperti ini kenapa saya lebih percaya, karena kan belum ada manusia yang emang mampu ya. Betul, mampu untuk memvideokan gitu, atau misalkan menjelajahi lautan-lautan yang di luar sana gitu. Nah, kayak di video ini, kayak di sini tuh kalau disebut tuh kayak siren ya. Siren. Betul, dia itu kayak kalau di legenda atau mitologi Yunani itu emang benar kayak gini, lebih menggoda para nelayan, para laut gitu, atau misalkan para yang nahkoda laut gini, awak kapal seperti ini tuh fungsinya kenapa? Karena emang mereka tuh sebenarnya sejenis makhluk juga gitu kan. Oke. Saya tuh percaya emang seperti itu, kayak ada sejenis makhluk yang emang mungkin entah itu berupa hewannya emang punya insting yang tinggi atau cara berburu yang kita nggak tahu di luar sana seperti apa gitu. Hewannya mah hewan nyata gitu kan, tapi punya kemampuan gitu ya. Punya kemampuan, atau mungkin emang di luar sana kita ada hewan yang belum tereksplor. Kayak alien gitu. Betul, kayak memang misalkan yang saya tuh percaya banget kalau misalnya ada yang kayak setengahnya emang kayak bentuknya aneh gitu. Betul gitu. Tapi apakah ini bisa ada jinnya? Makhluk kan kayak nggak mungkin gitu kan, kayak hewan tapi bisa melakukan aktivitas kayak gini banget gitu, kayak bisa ngomong, ayo turun loncat buat aku gitu kan. Terus ada suara sirine, mungkin paus juga ya, kan katanya hewan pinter juga ya, lumba-lumba tuh pinter lah, otaknya gede, jadi bisa menirukan manusia mungkin ya. Kalau ini nggak ada sangkut pautnya dengan jinnya juga.
Kalau untuk masalah di video yang saat ini tuh kayaknya nggak ada deh. Cuma kayak saya melihat tuh di sini kayak ada emang beberapa jalur-jalur nih kayak di lautan ini. Laut lepas ini tuh kayak ada jalur-jalur emang kerajaan goib gitu tuh. Di luar sana lebih luas gitu. Cuman kalau untuk yang sosok-sosok di dalam video ini dan suara itu emang kayaknya real dari sosok yang emang berupa makhluk di situ. Makhluk-makhluk ya yang belum kita bisa jamah mungkin ya. Betul, makhluk-makhluk yang emang belum kita pernah eksplor di area sini gitu atau misalkan di lautan luas sana gitu. Mungkin bisa aja makhluk jin, bisa nggak sih? Jadi dia tuh bisa aja gitu. Dilepasin gitu ya. Bisa ada seperti itu. Karena, apalagi di Laut Jawa banyak kan yang seperti itu. Karena biasanya. Kan tadi kata Nopan dia tuh melintas jalur jinnya ya, kerajaan jinnya mungkin keganggu ya. Wah serem juga ya kalau ke lautan tuh paling betul apa ya parno lah gitu melihat lautan lepas apalagi nggak bisa berenang gitu sama. Kan. Saya juga emang agak sedikit selain ada yang seperti itu ya itu dia karena belum tahu kita seperti apa lautan gitu. Oke, Jiganas itu dia tadi beberapa kiriman video seram dari kalian. Terima kasih bagi kalian yang juga memiliki video penampakan seram bisa kirimkan ke email rame.jigana@gmail.com atau juga Instagram @heretsu ya. Dan terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan juga bagi kalian punya sesuatu yang ingin disampaikan mungkin Kak ini aku pengen syuting dong, pengen apa, misalnya kayak Nopan gini, kesini juga bisa ya. Betul. Oke, terima kasih, see you again.